Drama Abu Nawas dilantik menjadi Hakim Agung. Suatu saat, jabatan Hakim Agung sedang kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah, dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu Kuda Lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip intrik dan kontroversial. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu menangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan? Kata Baginda Raja. Saya sudah tahu, jawab Abu Nawas. Tahu apa? Sergah Baginda Raja lagi. Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang, jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu Abu Nawas? Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi? Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah?
Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas lalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi Hakim Agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon Hakim Agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi Hakim Agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu mengangkatnya. Mendengar berita ada pengangkatan Hakim Agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total. Otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi Hakim Agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya karena itulah aku tak mau menjadi hakim. Karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, Hakim Agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti Hakim Agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi Hakim Agung. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi Hakim Agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad. Ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa kepada dirinya.
Tidak berapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia masih ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan hal itu, Baginda Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Hamba siap menjadi hakim Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kamu jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kakek ajaib. Memang betul pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah. Orang saling tegur sapa dengan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang berkuasa? Berikut kisah lengkapnya.
Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbasa-basi sambil tersenyum. Dasar Oon, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu, tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, Oon." "Berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, Oon," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapat-dapat. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya gak bisa lah, Oon," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang ditahannya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ya tahulah, Oon," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan kakek bisa kembali muda lagi," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya gak bisa lah, Oon," jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan Oon Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. "Gimana, Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Ketika kawan Abu Nawas senang dengan masalah. Sebagai seorang ulama, Abu Nawas juga terkenal lihai menghibur orang.
manakala orang tersebut sedang dilanda masalah. Dan Abu Nawas sendiri juga tak merasa keberatan, justru merasa hatinya adem jika bisa memberikan solusi kepada orang lain yang sedang dalam masalah. Minimal bisa menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Namun, bagaimana jika orang yang terkena masalah itu malah tuman dengan masalahnya? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri. "Hei kawan, kenapa murung begitu? Cobalah cerita," kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku. Rasanya pikiranku sekarang menjadi plong Abu Nawas," ujar kawannya kepada Abu Nawas. Dan hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang ada masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang menimpamu kawan?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya tersebut sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan. Dan di hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya terdiam. "Loh, kok gak ketawa kamu?" tanya Abu Nawas. "Ceritamu sih sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya gak kerasa lagi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya itu, "Nah, itu poinnya. Kalau kamu gak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar bahwa yang harus ia lakukan bukan mengeluh dengan masalah yang sama. "Oh, gitu ya Abu Nawas. Oke lah, kalau gitu besok aku bawa masalah yang lain ya. Nanti pulang dari sini aku mau nyari masalah buat stok seminggu ke depan," kata kawan Abu Nawas dengan polosnya. Mendengar ucapan kawannya itu, Abu Nawas pun kaget dan gak habis pikir. "Loh, kok gitu?" "Ya kan biar cerita lucumu tiap hari ganti. Berarti masalahnya harus ganti-ganti juga kan?" ujar kawan Abu Nawas. "Enggak gitu Sarmun, bukan begitu maksudnya. Kamu itu harus bersyukur, mensyukuri apapun yang kamu punya.
bukan malah tiap hari bawa masalah yang beda-beda, kata Abu Nawas dengan sedikit gregetan. Oh, ya, oke, siap Abu Nawas, kata kawannya sedikit memahami. Kemudian Abu Nawas menambahkan nasihatnya. Dan ingat, harus kau ingat ini, Allah tidak akan memberikan masalah kepada hambanya kecuali hamba tersebut pasti bisa melewatinya. Yang penting kamu itu harus sabar, berusaha dan berdoa. Ngerti kamu? Ya Abu Nawas, ngerti kok, ngerti. Ucap kawannya agak sedikit ketakutan dengan tatapan tajam Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas sudah menyiapkan cerita untuk jaga-jaga kalau kawannya itu merenung dengan masalahnya lagi, yaitu cerita tentang neraka jahanam dengan segala siksaannya yang mengerikan. Seorang wali Allah dan pendeta yang insaf. Dikisahkan, Ibrahim al-Ahwas adalah seorang waliullah yang terkenal keramat dan dikabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika, Ibrahim mengadakan perjalanan menuju ke kota Makkah untuk beribadah. Ia berjalan seorang diri tanpa bekal makanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang juga tengah melakukan perjalanan. Pendeta tersebut lalu menyapanya dan berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Iya, aku tak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama pendeta selama 3 hari lamanya. Karena sama-sama tak mempunyai bekal makanan, akhirnya keduanya pun merasakan lapar. Si pendeta lalu berkata, "Wahai Syekh, aku sungguh lapar sekali. Berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan pendeta itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah engkau mempermalukan aku di hadapan pendeta ini." Belum selesai Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit yang berupa 2 buah roti, air minum, daging masak, dan kurma. Mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan. Setelah 3 hari lamanya berjalan, mereka kembali merasakan lapar. Tapi kali ini Ibrahim yang berkata, "Wahai pendeta, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu." Pendeta itu pun berdoa dan tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepada Ibrahim. Melihat hal itu, Ibrahim berkata, "Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku akan makan kecuali engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Si pendeta pun lalu memberitahu. Sewaktu melihat Ibrahim berdoa tempo hari, ia sangat terkesima dan takjub dengan peristiwa hidangan turun dari langit. Sejak saat itulah, ia langsung memeluk agama Islam, sehingga waktu ia berdoa meminta makanan, ia juga berdoa kepada Allah, seperti halnya doa Ibrahim. "Wahai Syekh, sesungguhnya aku telah membuang-buang waktu di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaannya, tiadalah Dia mempermalukan aku. Maka terjadilah peristiwa yang engkau lihat sekarang ini," kata si pendeta menjelaskan. Seketika Ibrahim bersukacita mendengar jawaban pendeta itu. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke kota suci Mekah. Setelah mengerjakan haji, mereka tinggal selama 3 hari di tanah suci. Suatu ketika, tiba-tiba pendeta itu menghilang. Ibrahim pun lalu mencarinya di Masjidil Haram.
Ternyata dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah, maka peliharalah persaudaraanku denganmu." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba pendeta itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa ini membuat Ibrahim sedih dengan kepergian si pendeta. Ia pun segera menguruskan pemandian, mengkafaninya dan menguburkannya. Ketika pada malam harinya, Ibrahim bermimpi. Ia melihat pendeta itu dalam keadaan yang begitu gagah sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Ibrahim lalu bertanya kepadanya, "Bukankah engkau ini sahabatku? Apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampuninya. Semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya, dan Dia menjadikan aku bersahabat denganmu, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat nanti." Kuda bertanduk. Dikisahkan, Tuan Hamid baru saja membeli hewan kuda yang unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya, dan itu merupakan hewan yang langka. Kejadian ini membuat warga gempar. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya, kudanya sangat indah," kata para warga memujinya. Lalu oleh Abu Nawas kudanya ditawar dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi karena biasanya seekor kuda dihargai 5 dinar. "Kau serius, Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Tentu saja, kau bersedia menjualnya tidak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku akan ke sini lagi. Aku akan membayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid segera memberitahukannya kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya sudah mati," kata Tuan Hamid kecewa. "Tidak apa-apa, tetap akan aku beli," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Nanti kamu rugi," tutur Tuan Hamid. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Wahai Abu Nawas, coba beritahu aku apa alasanmu kenapa tetap mau membeli kuda yang telah mati?" tanya Tuan Hamid. "Maaf, aku sedang buru-buru ke istana, nanti sore aku jelaskan," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati. Ketika waktu sudah menjelang sore, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia penasaran ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati tersebut. "Wahai Abu Nawas, sekarang tolong beritahu aku," pinta Tuan Hamid. "Begini, kemarin waktu di istana aku menggelar undian kepada para menteri, dan untuk mengikuti undian tersebut diwajibkan membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. "Undian? Undian apa?" tanya Tuan Hamid. "Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk, dan para menteri yang mendaftar ada 20 orang.
Jadi aku berhasil mengumpulkan 400 dinar, terang Abu Nawas. Itu cerdas, tapi tunggu, apa mereka tidak ada yang kecewa? Tanya Tuan Hamid. Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian pemenangnya pasti cuma satu. Dan pemenangnya inilah yang kecewa karena mendapatkan kuda yang telah mati. Dan agar dia tidak kecewa, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang, jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas.